Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman GTK Sekolah Negeri 1 Cidahu. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang administrasi guru yang kemarin sempat saya share. Teman-teman, ketika teman-teman sudah membuka Excel-nya, maka tampilan utamanya itu akan seperti ini. Yang harus teman-teman lakukan itu ialah mengisi data isian siswanya yang ini. Nah, lalu melengkapi jikalau ada beberapa identitas yang salah seperti nama atau mungkin ada yang menginputkan NIP atau misalnya NPTK atau nomor-nomor yang lainnya, silahkan. Lalu setelah selesai melaksanakan atau mengerjakan apapun, tinggal klik tombol home yang disimbolkan dengan rumah ini. Lalu untuk memudahkan bisa langsung mengisi di analisis SQL-nya. Teman-teman di sini sudah saya beri warna coklat atau apa itu. Nah, ini yang bisa dirubah sesuai dengan mapelnya masing-masing. Ya, misalnya CP-nya apa diisi, ini nomornya, tujuan pembelajarannya, materi pembelajaran dan alokasi waktunya. Nah, ini sudah diintegrasikan dengan sheet-sheet yang lain yang ada di Excel. Jadi kalau Bapak Ibu merubah ini, otomatis nanti identitas yang lainnya itu akan terubah. Oh iya, tadi saya lupa di menu utama, ini untuk data pokoknya mungkin tidak terlalu diisi pun tidak apa-apa karena sudah terisi, ataupun ada beberapa perbaikan silahkan dilakukan. Untuk nama gurunya kalau tadi sudah merubah, bisa dirubah dengan identitas Bapak Ibu. Misalnya saya pakai yang Bunita, lalu misalnya ada nomor yang lain-lainnya, mapelnya diisi, misalnya kimia, tahun pelajarannya ini semesternya, alokasi jam per minggunya misalnya 5 jam dan sebagainya, KKM-nya atau KKTP-nya misalnya 73. Nah, ini kelasnya. Kalau Bapak Ibu mengisikan kelas 11.1 misalnya, maka nanti di absensinya, di jurnal hariannya dan di penilaiannya itu sisa-sisi 11.1. Maka bisa dipilih satu persatu. Nah, untuk tanggalnya silahkan di delete dulu karena kalau diisi nanti include ke agendanya pun sudah terisi. Jadi Bapak Ibu silahkan diisi, misalnya tadi untuk kelasnya kelas dirubah misalnya ke kelas yang lainnya, misalnya ke kelas 10.1, maka nanti akan berubah absensinya. Ada siswa-siswi kelas 10.1, jurnalnya pun jurnal kelas 10.1 semester 1 dan sebagainya, bahkan rekap absennya pun rekap absen kelas 10.1. Semuanya yang berkaitan dengan ini ialah identitas 10.1-nya. Nah, kembali lagi kalau berkaitan dengan yang tadi di SQL-nya itu akan terintegrasi ke CP-nya. Ini pun sudah diberikan sheet untuk rumusnya, jadi Bapak Ibu tinggal melengkapi saja, nanti akan otomatis terisi. Nah, CP, ATP, ada analisis kompetensinya. Nah, ini baru diisikan manual, kira-kira mana yang semester 1 termasuk materi semester 1, mana termasuk semester 2-nya. Lalu analisis kompetensinya yang tadi ada pemetaannya. Ini pun sama, ketika Bapak Ibu mengisi di SQL-nya tadi itu akan langsung terisi di pemetaan standar isi dan penilaiannya atau bentuk penilaian, silahkan dilengkapi. Begitu dengan KKTP-nya. Bahkan dengan identitasnya pun kepala sekolah dan nama Bapak Ibu sudah ada. Ini kriteria yang kita coba adopsi untuk di SMA Negeri 1 Cidahu, yaitu Bapak Ibu kaitan dengan beberapa identitas yang ada atau yang berkaitan dengan, ya Bapak Ibu di sini sudah ada beberapa lampiran mungkin untuk buku pegangan administrasi teman-teman Bapak Ibu guru. Tata tertib ini bisa disesuaikan, kalau dirasa belum sesuai silahkan perbaiki pembiasaan. Ini untuk kalender pendidikannya, silahkan diklik, di sini pun sudah ada, sudah lengkap. Lalu ada minggu efektif, bahkan hari efektifnya pun sudah ada, dan ini sudah terintegrasi nantinya di ketika teman-teman mengisi prota ataupun prosemnya. Ini ketika tadi yang sudah diisi, dilengkapi di bagian-bagian yang sheet awal berkaitan dengan analisis SQL-nya.
Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan berkaitan dengan beberapa hal di administrasi ini. Berkaitan dengan analisis butir soalnya pun ada di sini, tinggal diklik sama teman-teman. Nanti kalau memang dibutuhkan silahkan dijadikan pegangan untuk dijadikan dokumen untuk administrasi juga. Lalu ada analisis ulangan dan pengayaan, tinggal dilengkapi dengan program medial dan program pengayaannya. Ini pun dijadikan lampirannya. Nah, di sini ada program evaluasinya juga. Kemarin kan dibutuhkan tiap-tiap guru ada program evaluasi dirinya. Jika belum menemukan formatnya, supaya sama, mungkin kita akan gunakan yang ini karena identitasnya tadi sudah diisi di awal, itu sudah ada. Kalau ada program tindak lanjut dan sebagainya, silahkan diisi. Untuk berkaitan dengan PKB-nya, pengembangan keprofesian lanjutannya pun ada di sini. Salah satunya lampirannya karena ada tambahannya di MGMP, bahkan kalau Bapak Ibu buat atau ikuti pelatihan-pelatihan bisa dimasukkan di sini. Kalau ada hasil evaluasinya, nanti kira-kira rekomendasinya untuk proses dari PKB itu sendiri. Itu teman-teman di sini sudah cukup ada beberapa hal, silahkan dilihat. Yang paling penting itu di data, di menu utama dan di data isiannya. Ketika misalnya yang semester satunya yang diklik ini, maka teman-teman mungkin di prosesnya semesternya mungkin hanya yang ganjil yang bisa terlihat, sedangkan ketika teman-teman klik yang genap karena itu belum semester 2, maka ini akan error. Nah, ketika teman-teman sudah mengintegrasikan dari SKN ini, di prosesnya tinggal disesuaikan saja. Misalnya diklik karena di sini sudah ada mingguan yang terintegrasi di kalender pendidikan, bahwa bulan Juli itu ada yang efektifnya hanya 2 minggu, maka tinggal diklik. Kalau jadi warna merah itu berarti lebih. Nah, itu teman-teman tinggal disesuaikan saja gimana tiap-tiap program. Yang kebetulan Bapak Ibu belum melengkapi dokumennya, tapi kalau yang sudah berarti tinggal menggunakan yang sudah di print outkan saja. Itu paling teman-teman berkaitan dengan aplikasi administrasi guru ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum.